Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan, diberi amanah untuk menyampaikan suatu pembelajaran, dan kami putuskan untuk mengampu ini kitab berjudulkan Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Ini kitab simple ya, dan juga ringkas mengenai hal-hal yang fardu ain, wajib tiap orang harus mempelajarinya, yang dikarang oleh Sayyidil Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, seorang ulama dari Yaman. Nah, kitab ini mungkin lebih dasar dari Safina ya, tapi tentu tidak boleh setiap orang mengabaikan apa yang ada dalam kitab ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengirimkan doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari penulis kitab dan juga dari guru-guru kita. Ala dinya sholih wa tayyibah wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja pada pembahasan muqaddimah. Di sini penulis mengawali karya beliau dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali karyanya dengan bismillah, ittiba'an bil Qur'anil Karim, karena mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Selain itu juga disebutkan dalam hadis, kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap perkara yang memiliki tujuan ya, tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka itu terputus. Kenapa? Karena sampainya amal itu dengan adanya bismillah. Maka apabila tidak diawali dengan bismillah, amal tersebut terputus. Kemudian mu'alif atau penulis kitab melanjutkannya dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kemudian bersolawat wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini umumnya kita ketika membaca kitab selalu diawali dengan ini, bismillah, kemudian hamdalah dan solawat. Begitu juga dalam berdoa kita dianjurkan dengan urutan seperti ini. Nah, ini adabnya ketika kita hendak memulai suatu perkara, diawali dengan hamdalah kemudian bersolawat. Dalam doa juga seperti itu, dan nanti kemudian diakhiri juga dengan hamdalah dan solawat. Kemudian dalam muqaddimah mu'alif mengutip suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, fardu di sini bukan berarti semua ilmu wajib kita pelajari, tidak. Jadi ada pembagian ilmu ini, ada yang setiap orang wajib menguasainya, dan ada yang cukup perwakilan dari tiap orang, ya, dari tiap wilayah. Jadi kalau satu wilayah ini sudah ada yang menguasai, maka yang lain tidak wajib menguasainya.
Jadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, yang fardu ain ini namanya ilmul hal. Ya, ilmul hal. Ilmul hal itu artinya adalah ilmu yang ditemui dan dihadapi oleh orang dalam setiap kesempatannya. Contoh ilmu hal itu seperti sholat. Kita ini kalau tidak menguasai ilmu tentang sholat, maka tentu kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Maka setiap orang itu harus mempelajari ilmu sholat, karena sholat itu wajib bagi setiap orang. Itulah namanya ilmu hal. Kemudian ilmu dalam misalkan kita berjual beli, ya kita seorang pedagang, maka wajib kita menguasai ilmu perdagangan dalam fikih, sehingga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya ilmu hal. Ada lagi ilmu yang tidak ilmu hal selain dari ilmu hal, yaitu ilmu ahyan. Nah, jadi ilmu ahyan ini yang ilmu tersebut tidak diwajibkan bagi tiap orang. Kenapa? Karena fihinin faqat, dia hanya ditemui atau dihadapi oleh orang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu waris. Nah, ilmu waris ini tidak wajib dikuasai oleh tiap orang. Kenapa? Karena hanya ditemui atau hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu saja, dan tidak semua orang akan menghadapinya. Nah, ini hanya dipakai misalkan ada saudara yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal. Maka ilmu seperti ini tidak wajib dikuasai oleh setiap orang, hanya perwakilan saja dari tiap wilayah. Sehingga ketika ada yang membutuhkannya, maka kita bisa bertanya ke yang menguasai tersebut. Namun apabila dalam suatu wilayah tidak ada yang menguasainya, maka wajib bagi seorang hakim untuk mewajibkan rakyatnya mempelajari ilmu tersebut. Nah, ini perbedaan antara ilmu yang hal tadi dan juga ilmu yang fardu kifayah, ya. Berikutnya penulis atau mu'allif kitab mengutip lagi suatu hadis yang berkenaan dengan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Tadi di awal disebutkan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, yang kedua disebutkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salaqallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia di jalan ini menuntut ilmu, salaqallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan membentangkan jalan untuknya ke surga. Membentangkan jalannya ke surga. Ini hadis dengan matan seperti ini, dengan teks seperti ini dapat dijumpai pada hadis Abu Daud, riwayat Abu Daud. Adapun ada redaksi yang lebih jelas, ya, yang lebih familiar di telinga kita, itu yang redaksi dari Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu disebutkan, "Man salaka tariqan yatlubu bihi al-ilma, man salaka tariqan talaba bihi ilman, man salaka tariqan talaba bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, ini yang redaksi lain. Inti dari hadisnya sama saja, yaitu barang siapa yang menuntut ilmu atau berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Nah, ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu suatu hal yang mulia, yang dimuliakan dalam Islam dan sangat dianjurkan sekali dalam agama Islam. Bahkan disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullahi wa man walahu au aliman au muta'alliman." Rasulullah SAW bersabda bahwa
ad-dunya mal'unah, dunia ini semua isinya terlaknat. Wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya itu terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wa mawala, dan yang semisalnya. Contohnya ada orang mencintai ahli zikir, atau menyediakan tempat untuk ahli zikir, atau untuk orang berzikir, menuntut ilmu, menyediakan akomodasi, kemudian menyediakan konsumsi untuk ahli ilmu. Nah, ini yang terkecualikan dari yang terlaknat tadi. Au aliman, atau seorang yang alim. Alim di sini berarti dia tidak hanya alim ahli ilmu saja, tapi juga mengamalkan dan juga mengajarkannya. Au muta'aliman, atau menuntut ilmu. Nah, maka jangan sampai kita terlepas dari ketiga ini, karena akan masuk ke dalam golongan yang terlaknat, yaitu ahli ilmu, muta'aliman, orang yang belajar ilmu, atau tadi berzikir kepada Allah, zikrullah. Wa ba'du fa hadhihi masail mukhtasarah min ba'di kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban. Nah, mu'alif menyebutkan bahwa kitab yang beliau tulis ini adalah kumpulan dari beberapa masalah mukhtasarah. Mukhtasar itu ringkas. Nah, ringkas di sini bukan berarti pembahasannya sempit, bukan. Jadi yang dimaksud ringkas di sini dimaknai sebagai ringkas tapi bermakna banyak, bermakna luas. Min ba'di kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang beliau ambil dari sebagian kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, man arafa, maka barang siapa yang mengetahui isinya dan memahaminya secara mendalam, wa amila dia, dan mengamalkannya, narju lahu minallahi, maka kami atau mu'alif ini, penulis kitab, mengharapkan kepada Allah Ta'ala agar menjadikan orang tadi yang mengetahuinya dan juga mengamalkannya digolongkan termasuk pada ahlul ilmi zahiran wa batinan, ahli ilmu secara zahir maupun batin. Berikutnya mu'alif membahas arkanul Islam. Ya, arkanul Islam, rukun Islam. Nah, kitab ini meskipun secara umum membahas tentang fikih, ya, secara fikih, tapi juga di awal menyebutkan mengenai akidah. Ya, meskipun setelah akidah ini akan banyak membahas fikih, tapi di awal akan membahas akidah. Maksudnya apa? Jadi sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kitab ini mencakup segala hal yang wajib diimani dan juga wajib diketahui oleh seorang muslim. Nah, salah satu yang wajib diketahui tentu saja masalah akidah. Makanya kemudian di sini disebutkan pada awal-awal ini mengenai akidah dan juga penjelasan mengenai rukun Islam dan selanjutnya rukun iman. Nah, faslun fi arkanil Islam. Nah, arkan Islam. Nah, tentang rukun Islam. Apa sih itu rukun? Apa itu rukun? Nah, rukun itu secara bahasa artinya al-hajizu baina syai'aini. Al-hajiz itu pemisah antara dua hal. Nah, rukun itu artinya pemisah antara dua hal. Nah, maka rukun ini amat penting. Katakan bahwa tanpa rukun berarti tidak sah suatu ibadah. Begitu juga tanpa rukun tidak sah Islam seseorang tanpa rukun. Inilah yang membedakan antara muslim dengan yang selain muslim. Nah, rukunnya Islam berarti, atau rukunnya Islam berarti maknanya adalah pemisah antara yang Islam dengan yang selain Islam. Dikatakan juga bahwa rukun maknanya juga da'ain, atau tiang-tiangnya agama, tiang-tiangnya agama Islam. Sehingga kalau tanpa tiang Islam, ini bangunan Islam itu akan roboh. Nah, rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah?
La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan apa di sini? Bukankah orang Kristen juga punya Tuhan? Ya. Bukankah orang Hindu juga punya Tuhan? Nah, kenapa kok katanya tidak ada Tuhan selain Allah? Padahal di sana ada Tuhan yang lain, Tuhan lain, Tuhan lain. Nah, maksudnya di sini la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar fil wujud, di dunia ini, nah, kecuali Allah. Nah, maka boleh saja di sana ada orang mengakui entitas lain sebagai Tuhan. Di orang Kristen punya Tuhan sendiri, yang punya Hindu juga ada Tuhan lagi. Nah, tapi yang satu-satunya benar sebagai Tuhan dan layak disembah hanyalah Allah. Itu maksudnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian ini yang pertama, la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, utusan ini diutus ke siapa? Nah, kita harus benar meyakininya. Jangan sampai kita salah meyakini bahwa Rasulullah itu diutus misalkan hanya untuk orang Arab, sehingga kita nggak wajib meyakini. Nah, ini pemahaman yang salah. Bahwa Rasulullah SAW ba'athahullahu ila kafatil jinni wal insi. Jadi Rasulullah SAW itu diutus kepada semua golongan jin dan manusia. Tidak hanya manusia, tapi juga jin. Maka di dalam Al-Quran pun ada surah Al-Jin, ada surat Al-Jin, yang salah satu sebab turunnya ayat ini adalah, atau surat ini adalah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, kemudian ada golongan jin yang mendengarkannya, dan mereka ini teringat bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW atau yang isinya ini yang dibacakan oleh Rasulullah itu mirip dengan yang dulu pernah mereka dengar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwahnya Rasulullah SAW itu tidak hanya mencakup golongan jin, golongan manusia saja, tapi juga golongan jin. Ini yang disepakati secara ijma. Nah, jadi secara keseluruhan oleh ulama Islam bahwa Rasulullah SAW diutus kepada golongan jin dan manusia. Nah, ada yang masih diperselisihkan, jadi berbeda pendapat di kalangan ulama, apakah Rasulullah SAW ini diutus juga untuk para malaikat. Nah, ada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW ini diutus kepada malaikat juga. Di antaranya Imam As-Subki. Beliau bersandarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, liyakuna lil alamin nadhira, agar Rasulullah SAW ini menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Nah, malaikat kan masuk dalam golongan atau dalam jenis alam ini, masuk dalam bagian alam, karena yang selain alam itu hanya Allah Ta'ala. Nah, mereka meskipun tidak di alam dunia, tapi ada di alam malakut, alamnya para malaikat. Begitu juga ada dari lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku, kata Rasulullah, diutus kepada semua makhluk. Nah, malaikat kan termasuk makhluk, berarti Rasulullah SAW juga diutus untuk para malaikat. Ini satu sisi yang mengatakan bahwa Rasulullah juga diutus kepada para malaikat. Jadi yang disepakati adalah tadi bahwa Rasulullah diutus tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada para jin. Wa iqamis shalah, dan juga mendirikan sholat, yaitu sholat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yang disebut al-maktubat al-mafruḍah, yang sudah ditetapkan dan diwajibkan. Nah,
Yang ketiga yaitu ita'uz zakah, menunaikan zakat. Bagi yang sudah mencapai nisab dan haul. Nisab ini berarti nilainya sudah mencapai batas yang diwajibkan untuk berzakat. Nah, haul itu dia memiliki nilai tadi yang mencapai batas tadi selama 1 tahun penuh. Jadi kalau misalkan di Muharram ya, kita hitungannya ketika zakat itu menghitungnya pakai Hijriah. Jadi ketika seorang di Muharram itu nyampe nisab, kemudian belum sampai ke Muharram berikutnya ternyata uangnya sempat berkurang di bawah nisab, berarti hitungannya mulai lagi dari awal, hitungan harinya. Muharram, misalkan ketika masuk bulan Syawal, nah bulan Syawal tiba-tiba dia bangkrut, modalnya berkurang jadi separuh. Nah, hitungannya berarti dari awal lagi. Nah, nanti ketika misalkan di Zulqa'dah kok dia modalnya naik lagi jadi nyampe nisab, berarti hitungannya dari Zulqa'dah, bukan dari Muharram lagi. Hitungannya dari awal, dari hari pertama lagi itu. Nah, itu maksudnya haul itu di situ. Jadi selalu berubah mengikuti nilainya. Nah, kalau misalkan dalam setahun itu terus-terusan dia memang orangnya kaya dan modalnya nambah terus, berarti ya haulnya tidak mengulang dari awal. Dari awal dari hitungan yang pertama. Misalkan dari Muharram dia sudah uangnya sudah banyak, di Muharram yang berikutnya, di 1 Muharram pada tahun berikutnya, maka dia sudah nyampe 1 haul dan wajib mengeluarkan zakat. Dan nilainya yang mana yang dihitung? Yang dihitung ya di harta yang di akhirnya itu, di hari pas setelah setahun pas. Nah, uangnya di situ berapa nilainya, bukan yang di awalnya yang hari pertama pada tahun sebelumnya. Nah, wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, ini juga termasuk rukun Islam yang diwajibkan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Man istata'a, barang siapa yang bisa, ilaihi, menuju ke Ka'bah, Baitullah, sabila. Nah, jalannya ke sana. Jalan bisa di sana maksudnya tidak hanya bisa melakukan perjalanan, tapi juga mampu secara harta, termasuk harta bagi keluarga yang ditinggal. Nah, rukun Islam yang 5 ini wajib bagi setiap muslim meyakininya. Nah, kalau misalkan ada orang kok tidak menunaikan salah satu dari 5 ini, ketika dia diwajibkan, dia tidak mau sholat. Nah, bagaimana? Apakah dia otomatis menjadi murtad gitu? Nah, tidak. Kita harus lihat dulu, apakah dia ketika meninggalkan sholat ini dia tetap meyakini sholat itu suatu kewajiban, atau dia sudah tidak meyakini sholat tersebut sebagai suatu kewajiban. Kalau dia masih meyakini sholat itu sebagai suatu kewajiban, hanya saja dia tidak melakukannya karena misalkan malas gitu, nah berarti dia masih muslim. Hanya saja dengan malasnya ini dia wajib dihukum oleh penguasa setempat, penguasa Islam. Nah, beda lagi kalau dia sudah dari awal tidak meyakini sebagai kewajiban. Dia ngaku muslim tapi meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, dengan keyakinannya ini dia otomatis telah kafir. Dia tidak lagi muslim. Karena apa? Karena dia telah mengingkari hal yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Nah, ma'al ikhlasi wa tasdiq, dengan ikhlas dan membenarkan. Nah, seseorang itu telah sah keislamannya dengan 7 syarat. Seorang itu baru sah keislamannya dengan 7 syarat. Pertama, berakal. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Seorang tadi kan kita menerangkan tentang rukun. Nah, sekarang kita masuk kepada syaratnya. Nah, syarat Islam. Seorang itu telah sah keislamannya dengan 7 syarat. Pertama, berakal. Maka apabila ada orang gila, dia tidak dibebani
kewajiban untuk berislam, dan dia pun tidak wajib melakukan rukun Islam. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Orang tidak berakal itu ibaratnya dia sudah tidak bernyawa. Karena ibarat dia sudah seakan bukan manusia, karena akalnya sudah hilang. Akal ini yang membedakan kita dengan hewan. Meskipun dia sebagai manusia tetap harus kita hormati, tetap kita muliakan sebagai manusia. Ketika meninggal tetap diurus jenazahnya. Tapi secara tuntutan beragama dia tidak dituntut karena dia tidak berakal. Kedua, al-bulugh bisini, balik. Maka anak kecil itu masih belum sah keislamannya. Kenapa? Karena dia belum dituntut. Meninggal pun tadi orang gila ataupun orang anak kecil yang belum balik itu mereka tidak akan dihadapkan pada sidang di akhirat nanti. Jadi belum dihadapkan pada tuntutan wajib dan haram. Belum dituntut untuk mentaati segala hal yang ada di dalam agama. Nah, ketiga, bulugh da'wati rasul. Jadi yang pertama tadi balik secara umur, kemudian akal. Yang ketiga, bulugh da'wati rasul. Telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW. Nah, kalau zaman dulu mungkin ada ya, misalkan di zaman sebelum adanya teknologi semaju sekarang, ada orang di pulau yang belum mendapatkan dakwahnya Islam, belum mendapatkan informasi Islam, belum datang kepadanya seorang muslim yang mendakwahkan dan mengajarkan agama Islam. Nah, itu bisa saja. Nah, orang-orang seperti ini nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan tuntutan, tidak akan ditanyakan kenapa kamu tidak beriman kepada Muhammad, misalkan, kenapa kamu gak masuk Islam. Mereka tidak ditanya begitu. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan dakwah. Nah, mereka tidak mendapatkan tuntutan itu. Nah, kecuali kalau kita ini di masa sekarang mungkin hampir mustahil ya orang itu tidak mendapatkan informasi tentang dakwah Islam. Kemungkinan semua orang sudah mendapatkan informasi tersebut dengan majunya teknologi dan juga luasnya jangkauan peradaban manusia. Nah, kalau sekarang ini mustahil orang itu tidak tahu, sehingga pasti nanti di akhirat akan ditanyakan kenapa kamu sudah mendapatkan informasi dakwahnya Rasulullah tapi tidak mengimaninya. Nah, jadi itu syaratnya ketiga, sampainya dakwahnya Rasulullah. Yang keempat, beriman dengan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang satu. Nah, kalau orang mengimani Allah tapi mengatakan bahwa Allah ini adalah satu di antara yang tiga, nah berarti dia belum Islam. Nah, syarat yang keempat ini tadi, beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada malaikat Allah dan kitab serta Rasul. Nah, beriman kepada hal-hal yang prinsipil dalam Islam, beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada utusan Allah, kitabnya Allah, dan para malaikat. Yang kelima, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, yang keenam, salamatul muslimin min yadi wa lisani. Nah, ini orang Islam adalah orang yang selamat orang Islam lain dari tangan dan lisannya. Bahwa seorang muslim yang baik itu apabila tangan dia dan mulut dia terjaga dari menyakiti saudara muslim lainnya. Yang ketujuh, as-sidqu wa tasdiq. Nah, membenarkan apa yang ada dalam ajaran Islam. Nah, orang kok dia muslim tapi kok ragu dengan ajaran Islam, nah berarti dia belum sah 100% keislamannya. Dia ada 7 tadi ya. Berakal, baligh secara umur, kemudian sampai kepadanya dakwah Islam, dia beriman kepada Allah, Rasul, kitab dan malaikat, beriman kepada qada dan qadar, selamat jadi menjaga lisannya dan juga tangannya dari sesama muslim. Yang ketujuh,
membenarkan syariat Islam, tidak ragu dengan syariat Islam. Nah, di sini di dalam kita disebutkan ma'al ikhlas, dengan ikhlas. Ikhlas itu maksudnya ikhlas dalam perkataan dan perbuatan, dia hanya melakukannya hanya untuk Allah, tidak mensekutukan Allah. Jadi ketika sholat hanya untuk Allah Ta'ala, ketika zikir hanya untuk Allah Ta'ala, tidak untuk entitas lain, tidak untuk dilihat orang. Nah, jadi ini tadi melaksanakan rukun Islam dengan ikhlas. Wat tasdiq. Nah, tasdiq itu berarti dia membenarkan dengan hatinya. Faman lam yakun mukhlison, maka barang siapa yang belum ikhlas dalam berbuat dan beramal, fahuwa munafik, maka dia ini munafik. Karena di zahirnya, nampaknya dia seolah-olah beribadah kepada Allah, tapi di hatinya dia punya niatan lain. Jadi apa yang diperlihatkan berbeda dengan apa yang di hati. Ini adalah termasuk ciri-ciri orang munafik. Waman lam yakun musaddiqan biqalbih, maka barang siapa yang belum membenarkan dan meyakini dengan hatinya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana mungkin seorang muslim mengaku muslim tapi dia ragu akan kebenaran Islam, maka Islamnya belum sempurna. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Jangan sampai kemudian kita di akhir hayat menjadi orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita zahirnya seolah-olah Islam, tapi ternyata di hati kita masih menyimpan sifat-sifat yang buruk, yang meragukan ajaran Islam. Atau mungkin kalau sekarang ini ada beberapa orang, ya, saudara kita yang mungkin karena dia tidak mampu menjalankan syariat Islam, maka mencari-cari pembenaran atas perbuatannya. Ya, nggak mau pakai jilbab, terus mencari-cari pembenaran, mengatakan bahwa misalkan jilbab ini bukan syariat Islam, jilbab ini adalah tradisi. Nah, kita jangan sampai seperti ini. Jadi kalau memang itu sudah ijma itu sudah disepakati oleh ulama dari masa ke masa, maka berarti ini tanpa diragukan merupakan syariat Islam. Jangan sampai kita hanya karena kita tidak mau mengamalkannya kemudian kita cari pembenaran. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik ya kita tetap meyakini itu syariat Islam. Nah, meskipun kita harus mengistighfari kalau kita memang belum bisa melaksanakannya, daripada kita itu tadi sudah tidak mau mengamalkan, cari pembenaran lagi. Nah, itu sudah double itu ngawurnya, ya. Sebagaimana tadi kan dalam rukun Islam, orang yang tidak mau sholat tapi dia masih meyakini sholat itu wajib, masih muslim. Tapi kalau sudah nggak mau sholat, nggak meyakini wajib lagi, nah, itu sudah double. Itu saja untuk kesempatan pertama ini. Mudah-mudahan di waktu yang berikutnya kita bisa bertatap muka secara langsung, sehingga apa yang disampaikan ini bisa lebih mudah dicerna dan kita bisa saling berinteraksi secara langsung. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi kami, insyaallah akan kami jawab apabila kami bisa menjawabnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.